tenang. Itu ngapain itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Umar Dwi Saputro. Selamat pada kalian yang tadi kelas 8, tadinya kelas 8 naik ke kelas 9. Semoga di kelas 9 kalian lebih baik, tambah nurut, tambah solehah, dan bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan semangat meskipun dalam kondisi yang serba tidak jelas seperti sekarang ini. Dan kita semoga bisa kembali lagi ke sekolah ya, karena menurut Bapak pembelajaran jarak jauh sangat tidak efektif. Juga kalau pakai Zoom, pakai itu tuh Bapak kasihan dengan kalian, karena kan lihat layar komputer terus itu juga nggak bagus. Nah, makanya Bapak bikin video ini supaya kalian bisa nanti nontonnya kapan aja, yang penting sesuai dengan mood kalian, tapi yang penting hari ini gitu, yang penting ditonton atau kapanpun itu ya, yang penting mood kalian bagus. Baik, untuk semester 1 ini di kelas 9 tahun ajaran baru, bab pertama itu seni lukis. Ya, Bapak tahu semua dari kalian nggak suka atau nggak semuanya bisa, nggak semuanya senang lukis, tapi kali ini Bapak coba untuk supaya apa sih manfaat dari ngelukis, apa pentingnya ngelukis, apa bedanya ngelukis dan ngegambar, kulik lebih dalam, karena semua hal, semua kegiatan, semua mata pelajaran itu ada manfaatnya. Ya, bagi yang nggak suka ngelukis, yang penting kalian tuh mau nyoba. Kalau di pelajaran Bapak, yang penting kalian mau nyoba, mau penasaran, nggak perlu harus jago, nggak perlu harus sampai bisa, yang penting kalian tuh nyoba. Dari awal kelas 7 kan Bapak bilang, yang penting kalian nyoba, karena seni itu hiburan, pelajaran hiburan, bukan berarti harus disepelein, supaya otak kalian tuh refresh. Makanya kenapa masih ada pelajaran seni sampai sekarang itu, karena untuk merefresh dari pelajaran-pelajaran lain yang sifatnya penting terus serius. Nah, untuk pelajaran Bapak sifatnya senang-senang. Nah, paling nggak kalian senang dulu. Kalau apa tambah stres berarti ya ada yang salah dalam kalian menangkap maksud dari Bapak ini. Bapak nggak pernah maksa, tapi yang penting tuh kalian nyoba. Nggak pernah maksa untuk bisa, tapi yang penting kalian nyoba. Sekali lagi, nyoba, dan hasilnya itu subjektif, nggak ada benar, nggak ada salah kalau di seni. Tapi kalau misalnya pelajaran lain, matematika, IPA, itu kan harus ada pertanyaan, ada jawabannya. Tapi kalau Bapak lebih penting praktek, nyoba gitu. Nah, di seni lukis ini ya nggak harus bagus, tapi enak dilihat, kamu puas gitu. Jangan merasa, aduh nggak bisa Pak, aduh jelek Pak, saya nggak bisa Pak. Ya salah Pak, itu nggak ada kata salah dalam pelajaran seni budaya. Yang ada, kalian mau nyoba dan jadi pengalaman buat kalian gitu. Nggak ada salah benar, tapi ada enak dilihat sama enggak gitu. Enak atau enggak, seperti masakan. Karena seni itu dinikmati. Oke, langsung aja ke materi seni lukis. Siapa yang udah pernah lukis? Pasti kalian kan pernah melukis waktu, bahkan saat kalian balita itu udah mulai coret-coret tembok,
coret-coret tembok, bentuk mobil, diajarin sama orang tua kalian, dikasih krayon, itu udah termasuk melukis. Kenapa kalian dikasih krayon? Karena untuk meningkatkan coret-coret gitu sama orang tua kalian, untuk meningkatkan kreativitas, daya motorik kalian yang masih kecil itu, supaya otak kalian bisa berkembang. Kalian nggak sadar bahwa menggambar itu juga punya peran dalam perkembangan otak kalian. Bisa melihat warna, bisa membedakan warna, bisa membedakan bentuk, bisa menilai enak dan tidak, itu dari pendidikan seni sejak kecil. Hiburan, sarana hiburan. Yang kedua sebagai sarana hiburan, ketika kalian melihat lukisan yang detail mirip dengan wajah aslinya itu kan, atau pemandangan, kalian merasa rileks. Pernah nggak kalian ke museum gitu? Nah, di museum itu kan museum seni rupa ya, di Kota Tua itu sepi, banyak lukisan, dan malah kalau ke museum terkesan angker ya. Padahal di situ kalian bisa rileks, santai, hening suasananya, menghilangkan penat dari rutinitas. Kalau misalnya udah normal lagi, Bapak rencananya akan mengajak kalian ke Museum Seni Rupa di Kota Tua itu. Kita naik busway ke sana, menambah wawasan kalian gitu, bahwa makanya orang-orang seni itu orangnya santai, rileks, nggak suka yang ya berbeda ya dengan orang yang kebanyakan gitu, karena dia lebih menikmati hidup gitu daripada untuk mengejar hidup. Nikmati aja yang ada, lebih sederhana, bersyukur. Nah, itulah orang-orang seni ya. Kalian bisa lihat perbandingan antara ya di sekolah lah, Bapak dengan yang lain, guru yang lain kan, Bapak lebih santai karena memang fungsinya untuk hiburan. Bapak tidak ingin, karena hiburan itu malah jadi tertekan kan, kebalik ya. Harusnya rileks, santai ya. Baik, setelah sebagai saran, yang pertama tadi kreativitas, yang kedua hiburan, kemudian tiga melatih kepercayaan diri. Apa fungsinya, apa artinya kalau kita sebagai manusia itu nggak percaya diri gitu? Bukan berarti over pede ya. Percaya diri itu kayak percaya dengan diri sendiri, dengan kemampuan kita gitu, dan tahu batasan antara over pede dan percaya diri. Percaya diri bagus, tapi kalau terlalu percaya diri itu tidak baik kayak. Kalau terlalu percaya diri itu malah jadi menyepelekan orang lain. Percaya diri yang wajar, yang dalam koridor normal. Nah, dari melukis itu kita berusaha, aku bisa nih. Ya, gambar-gambar yang simpel aja. Nanti Bapak ajarin. Pertemuan selanjutnya Bapak ajarin. Nah, 3 manfaat dari melukis. Yang pertama, meningkatkan kreativitas. Yang kedua, sarana hiburan. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri. Dari manfaat, kita langsung ke alat dan bahan melukis. Alat dan bahan melukis yang pertama, bedanya alat dan bahan. Kalau bahan itu medianya, media atau tempat kita melukis. Yang biasanya wajar itu ada kanvas. Nah, kalau ini kanvas pipih, kanvas panel terbuat dari triplek, kemudian dilapisi kain kanvas, warnanya putih.
ya. Nah, tapi ada yang pakai rangka juga. Contohnya ini pakai rangka Kak, kayu reng. Terus kalau ini yang udah ada gambarnya ya, dipaku. Oh, sorry, bukan dipaku, tapi di strapless tembak itu. Terus dilukis deh. Nah, ini harus kenceng biar nggak kendor. Apa bedanya ini? Dia lebih solid, kalau ini lebih lentur. Tapi sama aja sih fungsinya. Nah, kalau yang ini langsung bisa digantung karena dia ada bagian yang bisa menggantung, tinggal taruh aja paku. Tapi kalau ini dia harus pakai frame, dibingkai dulu. Nah, ini contoh jadinya seperti ini. Kanvas di frame, bingkai. Ya, alat itu berarti properti yang kita gunakan dalam melukis. Alat ada pertama cat. Ini cat 5 warna, ini cat termasuk cat akrilik. Nah, cat ada 3 yang biasanya ada 3 macam. Ada 3 macam, cat akrilik, cat air, dan cat poster. Cat minyak. Cat poster dan akrilik itu hampir mirip. Nah, bedanya cat air itu lebih transparan. Untuk di kertas, di kanvas juga bisa, cuman dia nanti kalau kena air lagi dia larut, luntur. Tapi kalau cat akrilik dia bahan dasarnya itu pigmen itu biang warna, terus dia juga bisa dicampur air untuk lebih menghaluskan lagi, lebih mencairkan. Jadi bentuknya seperti pasta, solid. Terus dicairkan pakai air. Kemudian kalau nanti udah kering, dia warnanya lebih terang, lebih solid gitu. Bukan transparan, tapi opak kalau dalam istilah seninya itu, bahasa Inggrisnya opak. Lebih solid. Jadi ngeblok. Tidak seperti cat air yang mudah luntur. Nah, meskipun bisa dicampur air, ketika sudah kering dia kalau kena air nggak luntur. Kalau cat air bisa luntur. Kalau cat minyak lebih untuk yang pro, untuk pelukis-pelukis yang sudah pro, dia menggunakan cat minyak karena dia itu sifatnya base-nya minyak. Ini lama, keringnya lama, tapi untuk membuat gradasinya itu lebih mudah, lebih nyata, lebih real, dan mengkilat hasil jadinya. Tapi untuk yang pro ya, jadi karena kita basic, masih beginner, gunakan cat akrilik lebih mudah. Kemudian ada kuas. Kuas ini berbagai macam ukurannya. Ada kecil, ada ukuran 1, 2, 3. Fungsinya ya, kalau yang lebih besar ini untuk ngeblok itu untuk butuh gambar yang. Nah, untuk menempatkan cat ini ada namanya palet. Ada yang palet itu tempat untuk menaruh cat, jadi dituang dulu, dan untuk menyampur warna, misalnya merah mau bikin warna ungu tapi nggak ada, campur merah campur biru, jadi satu di palet. Tahulah ya kan, palet. Nah, kalau nggak punya palet juga bisa, biasanya yang lebih mudah itu tempat yang buat es batu yang kotak-kotak itu. Nah, bapak nggak bawa nih, lagi dipinjem itu ya. Ada palet, terus udah deh.
Nah, setelah ini kalian masuk Google Classroom yang Bapak kasih linknya nanti di wali kelas. Setelah itu kalian jawab soal-soal yang ada 6 soal. Itu aja pelajaran dari Bapak pertemuan pertama ini. Tunggu video selanjutnya di pertemuan besok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, bahagia terus, sampai jumpa.